Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Kita lanjutkan membaca Al-Urjuzah Al-Mi'iyah oleh Ibnu Abil Izz Al-Hanafi yang berbicara tentang sirah nabawiyah. Kita sampai kepada ucapan penyusun kitab ini, wa ba'da sittin ma'a syahrin ja'i wafatu ummihi alal abwa'i. Setelah umur beliau sallallahu alaihi wasallam 6 tahun lebih 1 bulan, ibunda beliau meninggal dunia atau wafat di sebuah tempat yang disebut dengan Abwa. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai diasuh dan disusui oleh Halimah As-Sa'diyah, beliau kembali kepada ibunda beliau di Mekah. Dan ketika itu ibunda beliau berniat untuk membawa Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ke Madinah untuk menemui kerabat keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dari pihak ibunda beliau yang berada di Madinah, yaitu Banu Najjar yang ketika itu berada di Madinah. Dan akhirnya baginda Rasulullah SAW diajak oleh ibunda beliau untuk pergi ke Madinah. Dan setelah berada di sana, berkenalan dan bergaul dekat dengan keluarga beliau yang berasal dari pihak ibu. Berada di sana 1 bulan. Kemudian sang ibunda mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk pulang, dan di sebuah tempat yang bernama Abwa, tempat yang berada di antara Mekah dan Madinah, ibunda beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Dan ketika itu, sebagaimana kata muallif atau penyusun manzumah ini, umur beliau genap 6 tahun lebih 1 bulan. Kemudian setelah itu kata muallif, wajadduhu lil abi Abdul Muttalib ba'da thamanin mata min ghairi kadzib. Kemudian setelah itu muallif mengatakan, dan kakek beliau dari pihak ayah yaitu Abdul Muttalib setelah umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 8 tahun juga meninggal dunia. Jadi setelah sang ibunda meninggal dunia, Nabi sallallahu alaihi wasallam diasuh oleh kakek beliau yaitu Abdul Muttalib dan dijaga dan dibesarkan dengan penuh kasih sayang yang luar biasa oleh kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib ini. Dan setelah Nabi SAW genap berumur 8 tahun, akhirnya sang kakek pun meninggal dunia. Dan setelah itu pengasuhan berpindah kepada paman beliau yang paling dekat, yang merupakan saudara kandung dari bapak beliau sallallahu alaihi wasallam yaitu Abdullah, dan paman beliau yang merupakan saudara kandung dari bapak beliau ini adalah Abu Talib. Sehingga setelah bait tadi muallif kemudian mengatakan, summa Abu Talibin al-ammu kafal khidmatahu thumma ila syami rohal وذاك بعد عام 12 وذاك بعد عام 12
wa kana min amri Bahira mashtahar. Kemudian sang paman yaitu Abu Talib mengasuh dan menanggung Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian setelah itu Abu Talib mengajak Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan ke negeri Syam, yaitu yang terjadi ketika umur Nabi sallallahu alaihi wasallam 12 tahun, dan ketika melakukan perjalanan ke negeri Syam inilah terjadi sebuah peristiwa atau hal yang luar biasa yang berkaitan dengan pendeta yang disebut bernama Bahira. Jadi bait ini menyebutkan kepada kita tentang peristiwa di mana kakek beliau yang bernama Abdul Muttalib meninggal dunia, dan setelah itu pengasuhan berpindah kepada paman beliau yang bernama Abu Talib, yang merupakan saudara kandung dari Abdullah, ayahanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talib dikenal mengasuh, membesarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa cinta, bahkan dibanding kasih sayang dan kecintaannya kepada anak-anaknya sendiri. Dan disebutkan di dalam kitab-kitab sirah yang lain bagaimana pembelaan, bagaimana kasih sayang yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Abu Talib ya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam masih ditanggung olehnya. Namun Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan bahwa Abu Talib meninggal dalam keadaan belum masuk Islam. Kemudian disebutkan di sini ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berumur 12 tahun, Nabi sallallahu alaihi wasallam diajak oleh paman beliau pergi berdagang ke negeri Syam. Negeri Syam yang sekarang ini terbagi menjadi beberapa negara yang kita kenal. Kalau dulu namanya adalah Syam, sekarang berada atau terpecah ke dalam beberapa negara: Yordania, Suriah, Lebanon, dan Palestina. Ke sana Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawa oleh paman beliau Abu Talib untuk berdagang ketika umur beliau ketika itu 12 tahun. Kemudian disebutkan juga dalam bait yang kita baca tadi bahwa ketika Nabi SAW melakukan perjalanan ke negeri Syam ini, muncul peristiwa atau fenomena yang luar biasa, fenomena yang menunjukkan tanda-tanda akan kenabian beliau sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal luar biasa yang justru membuat Abu Talib tambah sayang, tambah perhatian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang aneh yang terjadi kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, misalnya berupa awan yang terus-menerus menaungi Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam perjalanan. Kemudian kadang ada pohon yang menaungi, mendekati Nabi sallallahu alaihi wasallam, menaunginya dari terik matahari. Begitu juga sebagaimana disebutkan tadi, bagaimana seorang pendeta yang bernama Bahira ini yang bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kabar gembira kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam melalui pamannya Abu Talib bahwa sepertinya pemuda ini akan menjadi nabi akhir zaman yang akan datang membawa hidayah bagi umat manusia.
riwayat tentang peristiwa-peristiwa yang luar biasa yang terjadi kepada Nabi SAW ketika beliau melakukan perjalanan bersama paman beliau ke Syam, terdapat di dalam sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi rahimahullah dan disahihkan oleh banyak ulama termasuk oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, dan disebutkan di sana hal-hal yang kita sebutkan tadi, bagaimana Nabi SAW mengalami hal-hal luar biasa ketika beliau dalam perjalanan menuju ke negeri Syam, ketika berada di negeri Syam. Wallahu ta'ala a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.